Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Lia Iwut. Kali ini aku mau berbagi sedikit ilmu yang aku pelajari nih. Ilmunya adalah tentang surah Al-Ma'un. Yang bertanya-tanya, apa sih surah Al-Ma'un? Apa sih penjelasannya? Apa sih fungsinya? Dan apa penjelasannya? Yuk ikutin terus. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini aku ingin berbagi sedikit ilmu atau menjelaskan surah dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Shadaqallahul azim. Dan itulah bunyi surah yang bernama Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir yang berarti dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Surah Al-Ma'un ini artinya barang yang berguna nih. Surah Al-Ma'un urutan ke-107 di Al-Quran. Surah Al-Ma'un termasuk surah Makkiyah. Yang bertanya-tanya, apa sih ciri-ciri surah Makkiyah? Nah, surah Makkiyah ini adalah surah yang diturunkan di Mekah, yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan ayat pertama yang berarti, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa sih orang-orang atau ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Yaitu orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin, dan adalah orang khianat kepada agamanya. Dan ayat yang kedua yang berarti orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa sih maksudnya menghardik anak yatim? Adalah orang yang menyakiti anak yatim secara fisik, orang yang menyakiti anak yatim secara perasaan, dan sebagainya lainnya. Ayat ketiga yang berarti dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin. Maksudnya apa sih yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang yang miskin? Jadi misalnya kita punya makanan nih, kita enggan menolong atau memberikan makanan kepada fakir miskin. Itu termasuk orang yang mendustakan agamanya. Dan ayat yang keempat yang berarti, maka celakalah bagi orang yang sholat. Celakalah bagi orang yang sholat itu bukan termaksud misalnya kita sholat celaka, bukan. Misalnya kita sholat tapi lalai, kita sholat tapi ditunda-tunda. Jadi kenapa sih orang sholat udah sholat kok celaka? Jadi kita tuh dalam ayat ini kita tidak boleh menunda-nunda, melalaikan ataupun bercanda
saya ketika sholat, senggol kanan, senggol kiri. Ayat kelima yang berarti yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Ayat sebelum dijelaskan orang yang celaka, orang celaka itu orang sholat itu kan di sini dijelaskan orang yang lalai itu orang yang celaka, lalai dari sholatnya. Terus ayat yang keenam tadi yang berarti orang-orang yang berbuat ria. Ria itu maksudnya apa sih? Ria itu maksudnya sombong. Sombong dengan amalnya. Jadi kita menabung, mengamal 1.000 teman kita mau 100.000, masukinnya pelan-pelan biar kelihatan, wah kamu amalnya banyak banget sih, 100.000, aku aja cuma 1.000. Itu termasuk orang-orang yang berbuat ria, makanya celaka. Terus contohnya kita berpuasa hari Kamis, puasa sunnah nih teman-teman. Nah kita tanya kepada teman kita, hai, aku puasa loh hari ini, kamu puasa enggak? Enggak, kamu hebat banget ya, kamu alim banget ya. Itu nggak bagus juga. Dan ayat terakhir ini adalah enggan menolong dengan barang yang berguna. Misalnya kita punya banyak banget barang yang berguna juga nggak kepakai, tapi kita enggan menolong dengan korban bencana, korban sakit, ataupun fakir miskin. Dan itu termasuk orang yang celaka. Dan hikmah dan fungsi atau hikmah dalam surah ini adalah kita lebih peduli dengan fakir miskin atau orang miskin, kita menyayangi anak yatim, dan kita khusyuk, kita tidak melalaikan ataupun menunda sholat kita, dan kita saling berbagi kepada sesama. Sekian yang aku bahas atau penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.